Guys, balik lagi sama aku di sini. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku, gimana caranya aku bisa terlepas dari jeratan pinjol, khususnya SPayLater dan S-Pinjam. Gimana video lengkapnya? Kalian tonton sampai akhir ya. Oke teman-teman, di sini aku bakal kasih lihat dulu ke kalian sebanyak apa hutang aku di S-Pinjam dan SPayLater sepanjang 2021 sampai terakhir kemarin Juli 2024 ya. Ini aku kasih lihat. Jadi teman-teman dengan melihat record hutang aku di S-Pinjam dan SPayLater, kalian kayaknya bisa memperkirakan cicilan aku di S-Pinjam dan SPayLater ini berapa gitu ya per bulannya. Nah teman-teman, di sini aku bakal kasih sedikit gambaran tentang keuangan aku yang menyebabkan pada akhirnya aku jadi terjerat pinjol. Nah jadi aku itu karyawan biasa di perusahaan kecil di kota Bandung, gajinya UMR sekitar 3 jutaan. Nah di kota Bandung sendiri itu aku tinggal ngekos, jadi aku pasti keluarkan biaya-biaya kayak bayar kos, makan, main, dan ngebantu keluarga gitu ya. Nah inilah awal penyebab aku pakai SPayLater dan S-Pinjam gitu, karena beberapa kebutuhan pokok aku tuh tidak terpenuhi, tapi pada akhirnya jadi kebablasan gitu guys. Jadi itu salah satu penyebab kenapa aku terjerat pinjol. Pada awalnya aku juga tuh kayak merasa terbantu gitu ya dengan adanya SPayLater dan S-Pinjam ini. Nah tapi karena saking gampangnya, jadi kayak aku gak ada rem dan aku tuh sampai gak sadar aku nyair-nyairin terus limit di S-Pinjam dan aku pakai terus limit yang ada di SPayLater sampai hutangnya membengkak gitu, sampai kisarannya sampai 15 jutaan, 15 sampai 20 jutaan. Udah termasuk bunga gitu. Singkat cerita, hutang aku sudah semakin membengkak dan aku udah bingung, gak tahu lagi harus bayar dari mana gitu, sementara kehidupan aku harus tetap berjalan gitu. Akhirnya mau tidak mau aku jujur ke keluargaku gitu, tapi dari keluargaku juga nggak langsung ngasih solusi gitu, jadi aku coba lari ke pasanganku dulu gitu. Ya udah, akhirnya aku dibantu sama pasanganku, kemudian baru dibantu sama keluargaku beresin hutang pinjol ini dari 2021 sampai Juli 2024 kemarin. Jadi baru beberapa bulan lalu aku beres hutang pinjol aku gitu. Jadi karena kejadian ini aku menyimpulkan dua hal gitu. Untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pinjol itu cuman ada dua jalan keluar. Yang pertama, minta bantuan ke orang lain yang gak ngasih bunga gitu, ngasih pinjaman tapi tanpa bunga. Atau yang kedua, gagal bayar. Jadi aku sampai ada di dua kesimpulan itu aja, karena memang gak ada jalan lain gitu. Kalian mau bayar dengan cara yang tadi gitu, karena kalau gali lubang tutup lubang dengan bunga yang lebih besar itu namanya kita makin menggali lubang kita gitu. Atau yang kedua, gagal bayar. Nah tentunya pilihan yang ke satu itu hanya bisa terjadi kalau lingkungan support system kalian itu bagus dan mereka juga mendukung gitu ya. Maksudnya secara ekonomi ada yang bisa ngebantu kita, atau secara ekonominya itu bisa lah gitu saling tutup-tutupin gitu, walaupun sulit-sulit juga gitu. Nah kalau kalian ngambil pilihan kedua, gagal bayar, itu konsekuensinya ya memang jauh lebih ekstrim. Kayak misalkan kalian terus-terusan diteror DC, atau sampai didatangin ke rumah atau ke tempat kerja gitu, atau kalian diancam di broadcast tagihan ke seluruh kontak WhatsApp atau kontak di telepon kalian, kayak gitu ya konsekuensinya. Nah, jadi menurut aku setelah kalian berhasil melunasi hutang ataupun kalian itu dilunaskan sama si aplikasi, menurut aku kalian harus cepat-cepat ganti akun dan kalian harus cepat-cepat kayak ya udah gitu, paksakan diri untuk nggak pakai-pakai lagi gitu, karena kehidupan kita harus tetap berjalan gitu. Untuk kalian sekarang yang lagi gagal bayar, jadi jalannya cuma satu ya,
kuatkan mental sama cari duit gitu. Karena biar gimana pun juga hutangnya akan tetap tertagih sampai kapanpun. Walaupun aplikasi Shopee-nya tuh kayak misalkan udah mengnolkan, tapi itu tuh dengan syarat dan ketentuan tertentu yang aku nggak ngalamin, jadi aku nggak bisa ngasih tahu gitu gimana ceritanya hutang kita bisa dinolkan kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, dikuatkan mentalnya gitu ya, kemudian cari pekerjaan atau cari penghasilan secepat mungkin gitu ya, untuk ya memperbaiki semuanya. Alhamdulillahnya aku sekarang udah beres semuanya, udah beres hutang piutangku ke pinjol Shopee atau ke pinjol lainnya. Jadi aku bisa melanjutkan hidupku dengan normal. Aku tinggal mengganti uang-uang yang udah aku pakai ke keluarga dan ke pasangan aku gitu ya. Jadi mulai hari ini aku teh kayak ya udah gitu memperbaiki diri dengan nggak pakai pinjol-pinjol lagi. Sekian aja video kali ini, itu benar-benar pengalaman pribadi aku. Kalau ada yang bisa kalian contoh dan kalian ambil, silakan diambil. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa, jadiin tontonan aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi next video.